membuka atau sama dengan kemarin. Tersebut oleh Syahrul Yassin Limpo memberikan trainer untuk widya suara, guru, dosen, penyuluh pertanian dan petani di Balai Pelatihan Pertanian Lampung pada Selasa 28 Juni 2022. Menurutnya, meskipun produktivitas turun, tapi antara ketersediaan dan kebutuhan cabai sebenarnya sama saja atau ekvivalen. Ia mengatakan dengan adanya lonjakan harga cabai seperti saat ini maka diperlukan kerjasama semua pihak dalam mengatasi harga cabai. Adapun harga cabai yang naik itu memang musiman dengan iklim yang ada saat ini. Cabai selalu dinamis dalam momentum keagamaan puncak seperti Idul Fitri, Natal, ataupun Tahun Baru. Saat ini ketersediaan cabai dan produktivitas dengan kebutuhan tidak dibilang lebih tapi imbang. Cuma memang sedang berproses ketersediaannya seperti di Temanggung, Wonosobo yang merupakan daerah penghasil cabai dalam minggu ini tersedia cabai tersebut. Dengan harapan adanya smart farming yang ada di BPPL ini bisa membantu para petani untuk bisa menyiram hingga memupuk sesuai kadar yang telah diatur secara otomatis. Developer Smart Farming BPPL Adi Destriadi menambahkan bahwa sistem Smart Farming ini sudah dilakukan penelitian selama setahun. Dengan berhasil mengontrol luas lahan cabai sampai dengan 4 hektar dengan menggunakan sistem yang dikembangkan tersebut. NS Smart Farming Low Cost ini untuk mempermudah dalam penyiraman tanaman dengan mesin yang sudah dirakit sedemikian rupa. Melalui drive irrigation dan masuk ke halaman cabai yang ditanam. Alatnya sederhana dengan 73% kelembapan. Pertama, otak yang diinput di sistem komputer membagi arus bawah supply untuk didistribusikan ke semua masing sensor. Ada arus listriknya yang masuk dan dengan biaya Rp1 juta sudah bisa membuat alat tersebut. Berita selanjutnya. Jalan Tirtayasa yang rusak dan berlubang sudah diperbaiki. Jalan Pangeran Tirtayasa yang berada di Kelurahan Campang Jaya sudah diperbaiki oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Jalan Pangeran Tirtayasa yang sebelumnya rusak dan berlubang saat ini sudah kembali mulus setelah ditambal dengan aspal. Menurut Wandi, warga setempat perbaikan Jalan Pangeran Tirtayasa dilakukan sejak sebulan yang lalu. Ia berterima kasih kepada pemerintah dengan adanya perbaikan jalan itu. Ia mengaku bahagia karena jalan yang sering ia lalui sudah dapat diperbaiki. Dirinya juga berharap jalan yang berlubang lainnya dapat segera diperbaiki. Diketahui Pemkot Bandar Lampung secara maraton melakukan perbaikan jalan, baik jalan protokol maupun jalan kelurahan menggunakan dana APBD. Seperti yang terpantau, perbaikan jalan juga terlihat di Jalan Pulau Singkep, Sukarame, Bandar Lampung. Sebelumnya, pemerintah Kota Bandar Lampung juga sudah memperbaiki Jalan Pulau Damar, Kecamatan Tanjung Senang. Jalan Pulau Damar merupakan jalan penghubung untuk menuju Sukarame, Bandar Lampung dan Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Berita selanjutnya, cegah PMK hewan ternak di Bandar Lampung mulai dapatkan vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi PMK atau penyakit mulut dan kuku di Lampung mulai hari ini pada Selasa 28 Juni 2022. Dalam vaksinasi PMK tersebut, pantauan Tribun Lampung, vaksinasi PMK di peternakan di Kelurahan Basaraya, pasar ternak sapi berkuku belah.
Sapi-sapi milik beberapa peternak mulanya dijajarkan di dalam kandang. Selanjutnya, vaksinator datang tersebut untuk memberi suntikan vaksinasi. Sapi yang menerima suntikan tersebut adalah sapi yang dalam kondisi sehat, tidak cacat dan tidak sedang mengandung untuk sapi betinanya. Dosis vaksinasi PMK hanya berkisar 300 saja, berdasarkan alokasi dari pemerintah provinsi setempat. Dikarenakan oleh itu, pelaksanaan vaksinasi PMK didahulukan untuk daerah-daerah lumbung ternak. Kepala Dinas Pertanian Bandar Lampung Agustini mengatakan, yang menjadi prioritas adalah Raja Basa, Kemiling, dan Tanjung Senang. Ia menambahkan jumlah tersebut cukup untuk menjadi langkah awal pencegahan penularan penyakit yang menyerang ternak berkuku belah. Peternak di Bandar Lampung mengklaim kepatuhan terhadap anjuran pencegahan sebaran PMK telah tertib dilakukan. Seperti yang dibilang oleh Udin, seorang peternak yang tergabung dalam gabungan kelompok tani Harapan Kita Bandar Lampung pada Selasa 28 Juni 2022. Ia mengatakan peternak secara tertib tidak menerima dan mengirimkan hewan ternak ke daerah terjangkit PMK. Menyambung pelaksanaan vaksinasi PMK yang dihadirkan, Udin mengaku setiap peternak menyambut dengan antusias. Berita selanjutnya, kondisi Gor Saburai yang memprihatinkan. Provinsi Lampung dahulu memiliki tempat bagi para pegiat olahraga untuk berlatih dan berkompetisi. Namanya Gelanggang Olahraga Sang Bumi Wajurai atau Gor Saburai, yang berlokasi di jantung kota Bandar Lampung. Bahkan dulunya gor ini menjadi salah satu ikon olahraga Lampung. Namun itu dulu, saat ini lebih baik untuk tidak membayangkan adanya aktivitas olahraga di Gor Saburai. Karena kondisi gor kini sangat memprihatinkan. Gor Saburai tidak terawat dan terbengkalai. Rusak di sana-sini bahkan saat Tribun Lampung mengunjungi Gor Saburai pada Selasa 28 Juni 2022. Kondisi gor yang berdiri pada 28 Oktober 1977 silam itu sangat parah. Saat tiba di lokasi, tidak ada akses untuk masuk ke area gor. Pintu masuk tertutup semak belukar. Saat menerobos masuk, banyak sampah berceceran di beberapa sudut. Ada juga pecahan botol-botol minuman keras tergeletak di beberapa titik. Kemudian sisa-sisa kebakaran yang melahap sebagian gedung pada September 2020 lalu juga dibiarkan begitu saja. Lalu terlihat beberapa kayu sisa dari rencana rehab bangunan yang dibiarkan saja, sehingga meninggalkan kesan kumuh dan kotor. Begitu juga saat masuk ke dalam bangunan tampak terlihat lubang menganga di atap bangunan. Bahkan di sebagian tempat duduk ditumbuhi rumput liar yang cukup tinggi. Dinding berlumut kehitam-hitaman dan rapuh. Di bagian tengah yang jadi arena pertandingan olahraga tampak lembab dan berair. Hal ini dikarenakan atap gor yang sudah jebol sehingga membuat air mudah masuk ke dalam gor jika hujan turun. Menurut warga sekitar, Gor Saburai sudah cukup lama tidak difungsikan. Ia mengatakan sudah hampir 3 tahun lebih tidak ada kegiatan di gor ini. Karena itu banyak orang memanfaatkan area di sekitar gor. Misalnya memarkirkan gerobak yang biasa digunakan untuk berjualan di sekitar kawasan tersebut. Termasuk dimanfaatkan sebagai tempat untuk berbuat hal yang tidak baik. Sementara itu Sumini, pedagang kaki lima di sekitar Gor Saburai, mengaku tidak mengetahui kapan terakhir kali gedung tersebut beroperasi. Berita selanjutnya, Kejari Lampung Utara lakukan restoratif justice kasus dugaan penganiayaan. Kejaksaan Negeri Lampung Utara melaksanakan restoratif justice perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Adi Rahmat pada Selasa 28 Juni 2022. Menurut Kepala Kejari Lampung Utara Muhzan, perkara dugaan penganiayaan tersebut tidak berlanjut ke pengadilan dan dihentikan dengan adanya perdamaian kedua keluarga.
Sehingga setelah mendapatkan keputusan restoratif justice, tersangka Adi Rahmat langsung dikembalikan pada kedua orang tua restoratif justice karena kerugiannya baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara. Jari mengatakan, perkara ini berawal dari seorang anak, yakni Adi Rahmat, yang mengikuti orang tuanya. Langsungnya kasus ini tersambung televisi milik orang tuanya saat sudah melakukan penggantian televisi itu. Kita berharap kejadian serupa tidak terjadi kembali dimanapun, khususnya di Kabupaten Lampung Utara. Orang tua harus disayangi dan dihormati. Setelah pembacaan keputusan, Adi Rahmat langsung meminta maaf kepada kedua orang tuanya dengan mencium tangan dan kakinya. Tersangka juga tidak hentinya meneteskan air mata setelah meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Berita selanjutnya, Lomba Cipta Menu Bergizi dan Seimbang di Lampung Utara diikuti 54 peserta. Sebanyak 54 peserta mengikuti Lomba Cipta Menu Bergizi dan Beragam Seimbang dan Aman pada Selasa 28 Juni 2022. Nur Endah Sulastri, Ketua PKK Kabupaten Lampung Utara mengatakan Lomba Cipta Menu Bergizi dan Kreasi Pangan Lokal diikuti 31 perwakilan perangkat daerah dan 23 perwakilan kecamatan se-Lampung Utara. Untuk Dewan Juri berasal dari Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura serta ahli tata boga. Ia mengatakan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya peningkatan kualitas pangan keluarga. Selain itu, untuk mendorong kualitas dalam memilih, menyusun, dan menciptakan menu berbasis berdaya lokal selain beras dan terigu. Tak hanya itu saja, ia mengatakan lomba juga bertujuan agar masyarakat mulai mengkonsumsi aneka menu dengan pemanfaatan hasil dari pekarangan rumah. Lomba juga dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Lampung Utara yang ke-76 tahun. Wakil Bupati Lampung Utara, Ardian Saputra mengatakan dengan Lomba Cipta Pangan ini diharapkan dapat memajukan Kabupaten Lampung Utara, sehingga menonjolkan sisi positifnya dan menghilangkan kesan negatifnya. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.